Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ocha Salsalarisa Rusli dengan NPM 2111060060 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi kelas D semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Dari mata kuliah Pengelolaan Laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Baiklah, adapun materi yang akan saya jelaskan yang pertama mengenai prosedur keselamatan kerja di laboratorium, yang kedua alat keselamatan kerja di laboratorium, dan yang ketiga mengenai simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium. Buat teman-teman langsung disimak ya videonya. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, menggunakan alat keselamatan kerja. Yang kedua, melepaskan perhiasan yang mudah rusak. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang keempat, dilarang mencampurkan zat kimia. Yang kelima, menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Yang keenam, membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan. Yang ketujuh, membersihkan meja kerja. Yang kedelapan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang perlu diperhatikan yang pertama, kita harus menggunakan jas lab yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, kita harus menggunakan sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari alat dan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, kita harus menggunakan goggles, fungsinya untuk melindungi mata dari bahan yang berbahaya. Dan yang keempat, kita harus menggunakan masker yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari bahan kimia yang berbahaya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai simbol keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, ada mudah terbakar. Simbol ini dilambangkan dengan api yang menyala, dengan beberapa bahan kimia yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok ini, yaitu alkohol, keton, dan gas etuna. Cara memperlakukan bahan kimia yang mudah terbakar, yaitu meletakkan bahan tersebut jauh dari sumber api atau logam yang bisa menghantarkan panas. Yang kedua yaitu mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak disimbolkan dengan gambar ledakan. Bahan-bahan kimia yang masuk dalam kategori mudah meledak yaitu anomium dikromat dan nitroselulosa. Cara memperlakukan bahan kimia tersebut yaitu disimpan dalam kondisi basah dan dihindari dari panas atau sumber api. Pastikan juga bahan tersebut tidak mengalami goncangan ataupun gesekan. Baiklah, yang selanjutnya ada beracun dan bersifat karsinogen. Simbol keselamatan kerja ini ditandai dengan gambar tengkorak dan tulang. Simbol ini mengisyaratkan bahwa bahan kimia tersebut tergolong beracun dan bisa menyebabkan kanker. Bahan kimia yang termasuk kelompok ini yaitu ada merkuri, sianida, fenol, dan gas asam sulfida. Bahan-bahan tersebut jangan sampai terminum, terhirup, maupun mengenai kulit. Pastikan juga selama berada di lab, Anda tidak kontak langsung dengan uap bahan kimia ini. Yang keempat ada menyebabkan iritasi dan keracunan. Bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi dan keracunan biasanya ditandai dengan simbol tanda silang berwarna hitam. Bahan kimia tersebut antara lain kloroform, natrium hidroksida, putolon, uap bromin, hidrogen peroksida, dan gas klorin. Ketika bekerja di lab dan menggunakan bahan kimia ini, pastikan uap dari bahan kimia itu tidak mengenai kulit dan tidak tertelan maupun terhirup. Kelima, ada korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif biasanya diberi tanda gambar tangan dan besi dengan tetesan bahan kimia. Selain bisa menimbulkan karat, bahan tersebut juga bisa menyebabkan luka jika bersentuhan langsung oleh tangan tanpa pelindung. Cara memperlakukan bahan kimia ini yaitu jauhkan dari alat berbahan dasar logam yang mudah berkarat. Pastikan juga bahan tersebut tidak mengenai kulit secara langsung. Yang keenam, ada radioaktif. Simbol keselamatan kerja ini ditandai dengan gambar berbentuk mirip kincir angin. Beberapa jenis bahan kimia ini yaitu uranium, plutonium, thorium, dan aktinium. Bahan kimia yang bersifat radioaktif sebaiknya disimpan dalam botol tebal dan tertutup. Pastikan juga bahan kimia ini tidak mengenai tubuh secara langsung. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat.
Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.